Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga belajar kita diberi kelancaran dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Baik. Selesai anak-anak. Pagi hari ini saya harapkan yang pertama anak-anak selalu menjaga kesehatan dengan melakukan aktivitas yang baik, aktivitas yang produktif. Tetap lakukan 3M anak-anak. Yang pertama rajin mencuci tangan. Yang kedua selalu memakai masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak sebagai ikhtiar kita untuk bisa terhindar dari COVID-19. Dan pada kesempatan pagi hari ini kan materi terakhir di semester 1 sebelum nanti di minggu depannya mulai tanggal 5 anak-anak sudah melakukan penilaian akhir semester. Materi ini sebenarnya sering kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar, Pak Tim mau presentasi dulu. Oke, saya presentasi dulu. Oke, di layar HP anak-anak sudah terlihat judul materi hari ini anak-anak. Sampun ya? Baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Apa itu zat aditif dan adiktif anak-anak? Zat adiktif dan adiktif sebelum kita tahu apa pengertiannya, coba perhatikan. Di sini di halaman pertama, Pak Dwi menayangkan situ ada makanan, ada tumpeng gitu ya, ada kue yang menarik, kemudian yang sebelah kanan itu ada makanan tradisional terbuat dari ketela singkong. Anak-anak sering menyebutnya adalah getuk gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ke atas itu ada tanaman ya, hijauan. Itu apa kita bahas. Ada buah naga, ada tanaman hijau lagi. Kenapa saya tampilkan? Ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, apa tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini? Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan macam-macam zat aditif pada makanan. Kedua, anak-anak mampu menjelaskan fungsi zat aditif pada makanan. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan macam dan fungsi zat adiktif. Jadi yang pertama tadi aditif tidak pakai K, yang kedua ini ada adiktifnya, ada K-nya. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah menjelaskan kerugian atau dampak negatif dari penggunaan zat aditif dan adiktif. Langsung saja.
Zat aditif pada makanan. Perhatikan gambar di samping. Anak-anak bisa melihat gambar Pak Dwi. Ada makanan yang kelihatannya lezat sekali ya di situ dengan warna merah ya, ada hijaunya, kemudian dikombinasi dengan berbagai macam apa jenis sayuran ya. Kalau kita perhatikan bahan apa saja yang ditambahkan pada makanan agar makanan tersebut yang pertama kelihatan menarik. Selain menarik adalah lezat. Saya kira anak-anak sering membantu ibunya, terutama anak-anak yang perempuan. Sering membantu ibunya memasak. Dan ketika ibunya memasak, misalkan memasak sayur, maka yang dimasukkan ke dalam olahan kan tidak hanya sayurnya, mesti ditambahi apa saja, mungkin ada pemanisnya, mungkin ada penyedapnya, dan lain-lain. Kenapa demikian? Apa tujuannya? Ya tujuannya adalah agar makanan yang dihasilkan atau diolah itu memiliki cita rasa yang lezat, cita rasa yang baik. Kemudian secara penampilan pun, kalau penampilannya menarik, maka ada semacam sugesti bahwa ingin menyicipi. Ya. Karena dengan penampilan yang menarik itu, mungkin masakannya akan tambah lezat dan sebagainya. Nah, di sini silakan diperhatikan. Beberapa bahan makanan yang mungkin dimasukkan atau ditambahkan ke dalam olahan, diantaranya adalah ada di situ ada gambar penyedap rasa. Di sebelah kiri ini ada gambar penyedap rasa. Kemudian ada kecap. Kemudian biasanya juga menambahkan ini adalah kunir. Ya, kunyit ya. Kemudian ada gula Jawa. Ada garam. Semua itu ditambahkan pada olahan makanan itu hanya untuk apa? Meningkatkan kualitas dari makanan yang diolah. Lah, kualitas dari makanan yang diolah itu bisa meliputi rasanya, kemudian warnanya, kemudian awetnya, dan lain-lain. Lah, zat-zat atau bahan-bahan yang ditambahkan pada makanan itu yang kita sebut sebagai zat aditif. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata add, ya. Buat aku di add, saya di add, sering ya kita di media sosial, misalkan di Facebook, ya aku buat ditambahkan, kan add ya, ditambahkan. Misalkan di WA, saya di add di grup misalkan. Nah, ini kan menambahkan, ya ditambahkan. Jadi zat aditif itu zat yang ditambahkan. Ditambahkan pada apa? Ditambahkan pada makanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas mutu makanan yang dihasilkan. Nah, mutu makanan yang dihasilkan itu bertambah kualitasnya. Kualitasnya bisa yang pertama, memperbaiki tampilan makanan. Kalau kita misalkan ya pergi ke toko makanan, mau membeli kue. Di sana ada banyak jenis roti misalkan. Ada roti yang berwarna-warni lengkap pelangi, ada yang hanya biasa-biasa saja tampilannya. Jelas ya kita lebih tertarik pada makanan yang memiliki warna-warni tadi. Nah, di situ tentunya agar menjadi warna-warni maka perlu menambahkan pewarna pada makanan tersebut. Yang kedua, selain memperbaiki tampilan, juga bisa dipakai untuk meningkatkan cita rasa. Cita rasa itu meliputi enaknya, lezatnya, gurihnya. Bisa dibayangkan kalau masak tanpa diberi bumbu. Yang jelas makanan yang dihasilkan akan terasa hambar. Orang Jawa menyebutnya anyep. Ora enek rasane. Lah dengan kita menambahkan bumbu-bumbu itu berarti kita meningkatkan cita rasa atau kelezatan dari makanan itu. Yang ketiga, bisa meningkatkan kandungan gizi.
Kadangkala beberapa bahan makanan itu diperlukan oleh tubuh kita. Bahan makanan itu misalkan kita perlu gula. Maka dengan menambahkan gula ke dalam makanan berarti ada tambahan kandungan gizi yang dihasilkan dari makanan yang kita olah. Dan yang keempat adalah mengawetkan makanan. Biasanya jenis makanan bisa kue, bisa biskuit, itu biasanya kalau yang dijual di toko-toko itu bisa bertahan berbulan-bulan. Beda dengan olahan makanan yang diolah oleh ibu kita di rumah. Hari ini kita masak, besoknya sudah basi. Kenapa? Karena yang dimasak oleh ibu kalian itu tidak ditambahkan pengawet. Berbeda dengan yang dijual di toko. Ketika dijual di toko, kan tidak mungkin satu hari langsung habis. Biasanya pembeli itu sampai berbulan-bulan, itu stoknya baru habis. Makanya agar tetap awet sampai berbulan-bulan, maka makanan yang dijual itu ditambahkan zat pengawet. Lah, apa saja zat-zat aditif itu? Kalau kita melihat asal muasalnya, zat aditif itu ada dua, anak-anak. Yang pertama adalah zat aditif alami. Apa itu zat aditif alami? Zat aditif alami berarti zat aditif yang tersedia dari alam, yang dihasilkan dari alam, tanpa melalui pengolahan pabrik dan lain-lain. Contohnya apa? Contoh, daun pandan. Daun pandan itu kan sering ditambahkan. Misalkan, ibu kalian memasak, misalkan ada kue tradisional itu namanya nogosari. Nah, agar menambah cita rasa, biasanya dimasukkan daun pandan ke nogosari. Nah, daun pandan termasuk zat aditif alami. Daun suji. Daun suji itu biasanya dipakai untuk pewarna. Biar menghasilkan warna hijau, maka ditambahkan daun suji. Buah naga. Buah naga sering juga dipakai sebagai zat pewarna untuk menghasilkan warna merah. Termasuk kunyit. Kunyit biasa ditambahkan pada nasi tumpeng atau nasi kuning. Sehingga apa? Biasanya nasi itu dihasilkan warnanya putih karena ditambahi dengan kunyit, maka berubah menjadi kuning. Ini adalah zat aditif alami. Jadi tersedia dari alam. Selain zat aditif alami, kita juga ada yang namanya zat aditif buatan. Yang namanya zat aditif buatan berarti ini dibuat, diproduksi. Siapa yang membuat? Siapa yang memproduksi? Berarti ya ada perusahaan atau pabrik. Contohnya apa? Sering kita mendengar istilah sakarin. Sakarin untuk apa? Untuk pemanis, termasuk aspartam. Kemudian ada penyedap rasa dengan berbagai mereknya ya. Kalau orang Jawa biasanya menyebutnya langsung merek. Beli Sasa, beli Ajinomoto. Tapi itu adalah penyedap rasa atau MSG secara umum. Kemudian ada asam benzoat. Nah, itu termasuk yang buatan. Karena apa? Zat aditif ini ada karena diolah dulu, diproduksi dulu oleh pabrik. Jadi saya ulangi, berdasarkan asalnya ada dua jenis zat aditif. Yang pertama adalah alami, yang kedua adalah buatan. Lanjut. Sekarang kita akan melihat zat aditif berdasarkan fungsinya. Zat aditif berdasarkan fungsinya, yang pertama adalah pewarna. Di depan tadi saya mengatakan ada kue, ada roti yang berwarna-warni. Ada yang dalam satu kue itu warnanya merah, hijau, kuning, oranye. Kenapa demikian? Karena ada pewarna yang ditambahkan. Kenapa harus ditambahkan? Jelas, agar terlihat menarik tujuannya. Yang kedua, kalau warnanya menarik, akhirnya menggugah selera makan. Ini kok apik ya, kita enak. Akhirnya ada ketertarikan. Maka pewarna fungsinya adalah untuk
terlihat menarik, kemudian bisa menggugah selera makan. Nah, pewarna pun nanti ada dua, anak-anak. Pewarna alami dan pewarna buatan. Tadi sudah saya singgung, pewarna alami tadi misalkan daun suji. Daun suji bisa menyebabkan atau menjadikan warna hijau. Buah naga bisa menyebabkan warna merah. Kunyit bisa menyebabkan warna kuning. Ada lagi wortel. Wortel tadi bisa menyebabkan warna oranye. Lah, tentunya zat aditif alami ini ada kelebihan dan kekurangannya. Apa kelebihannya? Kelebihannya jelas. Bersifat alam, maka dia aman dikonsumsi. Aman dikonsumsi, kemudian menghasilkan aroma yang enak. Jadi ada aromanya. Kita menambahkan buah naga, ada aroma buah naganya. Kita menambahkan kunyit, ada aroma kunyitnya. Kita menambahkan wortel, ada aroma wortelnya. Tetapi ada kekurangannya juga, anak-anak. Pewarna alami ini memiliki kekurangan. Yang pertama adalah pilihan warnanya terbatas. Kita tidak bisa membuat berbagai macam warna yang variasinya banyak. Mungkin yang sering kita lihat ya warna merah, hijau, oranye, kuning gitu aja. Warna yang lain sulit. Misalkan mau buat warna biru, mungkin agak kesulitan. Kira-kira cari buah atau daun apa yang berwarna biru. Dan itu aman, kan gitu. Kemudian warnanya yang dihasilkan biasanya tidak setajam dan semenarik pewarna buatan. Jadi kalau kita membeli kue atau roti, warnanya bisa tajam, sangat jelas, maka kebanyakan itu pewarnanya terbuat dari pewarna sintetis atau buatan. Sementara kalau pewarnanya cuma alami, yang terbuat dari daun suci, buah naga, dan lain-lain, maka tidak bisa semenarik atau sejelas pewarna buatan. Oke, saya lanjutkan lagi. Pewarna buatan sekarang. Pewarna buatan banyak sekali jenisnya. Tapi saya contohkan sederhana saja, ada 4 di situ. Misalkan warna kuning itu menggunakan tartrazin. Kemudian warna merah menggunakan amaran. Warna oranye di situ menggunakan sunset yellow. Kemudian warna biru bisa menggunakan blue GFC. Anak-anak sebenarnya kalau pengen tahu kandungan zat aditif yang ditambahkan pada makanan, gampang ngeceknya anak-anak. Kalau beli makanan, okay, terutama biasanya makanan yang jenis makanan kecil ya, snack. Sering kan anak-anak beli snack. Silahkan dicari komposisinya atau bahan-bahannya. Di sana akan banyak sekali bahan-bahan yang muncul. Ya, silahkan dilihat. Oh, berarti makanan yang saya makan itu mengandung apa saja. Terus ada tartrazinnya. Ada tulisan tartrazin. Oh, berarti ini ada pewarna buatannya. Oh, menyebabkan warna kuning. Oh, ada sakarinnya. Oh, berarti ini menyebabkan warna manis. Jadi anak-anak bisa melihat pada bahan-bahan atau komposisi yang ada di label atau pembungkus makanan yang anak-anak beli. Nah, untuk pewarna buatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah warnanya, pilihan warnanya banyak. Jadi mau dibuat warna apa saja bisa. Warna ungu bisa, warna biru bisa, warna abu-abu bisa. Kemudian warna yang dihasilkan tajam. Kalau pewarna alami tadi, warna yang dihasilkan tidak bisa tajam. Tetapi memiliki kekurangan. Pewarna buatan ini, oh ya mohon maaf ya, di slide saya masih ada kata alami. Jadi kekurangan pewarna buatan, maksudnya begitu. Apa kekurangannya? Yang pertama tidak menghasilkan aroma. Kemudian beberapa pewarna itu kurang baik untuk kesehatan. Artinya beberapa pewarna buatan itu menyebabkan misalkan gangguan kesehatan, misalkan menyebabkan kanker, menyebabkan gangguan pada jantung dan lain-lain. Itu untuk kelebihan dan kekurangan dari pewarna buatan. Selanjutnya, zat pemanis, ya. Pemanis.
Yang jelas pemanis apa fungsinya? Ya menambahkan rasa manis pada makanan. Pemanis pun nanti ada dua, ada pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami biasanya terbuat dari buah-buahan dan madu. Madu ini sangat luar biasa. Ini pemanis alami dan menyehatkan. Jadi kalau kita misalkan pengen membuat makanan, ditambahkan madu, maka ini nilai gizinya bagus. Tapi kan madu, ketersediaan di alam kan terbatas. Harganya juga mahal. Selain madu apa Pak? Misalkan dari buah-buahan, dari tebu misalkan. Tebu itu juga menghasilkan pemanis diolah menjadi gula. Kemudian ada kelapa. Kelapa bisa diolah menjadi gula Jawa. Pohon aren ada gula aren. Ini pemanis alami. Nah, pemanis alami ini biasanya kekurangannya itu bisa menyebabkan yang namanya diabetes. Jadi pemakaian dalam jumlah banyak itu menyebabkan adanya resiko diabetes mellitus atau sering orang menyebutnya adalah kencing manis. Selain itu juga kebanyakan gula bisa menyebabkan obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas itu adalah kegemukan. Jadi menyebabkan orang gemuk. Yang selanjutnya adalah pemanis buatan anak-anak. Pemanis buatan ya dibuat di pabrik. Ada kelebihan dan kelemahannya. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari pemanis buatan adalah satu, tidak dapat dicerna atau sulit dicerna oleh pencernaan kita. Yang kedua, ada dipakai alternatif untuk penderita diabetes. Sering kita melihat iklan produk gula yang aman untuk penderita diabetes. Itu diolah dulu. Maka itu dimakan sebagai pemanis buatan. Kemudian manisnya bisa puluhan sampai ratusan kali dari manis alami. Bisa ratusan atau puluhan kali dari gula biasa. Tapi ada efeknya juga, bisa menyebabkan kanker. Contohnya apa? Pemanis buatan, sakarin, aspartam, asam siklamat. Ini contoh dari pemanis buatan. Nah, di sini saya tampilkan bagaimana perbandingan tingkat kemanisan pemanis terhadap gula. Contoh ya, kalau kita punya gula murni, saya ambil tadi yang sakarin. Sakarin itu tingkat kemanisannya 50.000 kali dibandingkan dengan gula. Bisa dibayangkan, kalau kita mau membuat 1 gelas teh manis membutuhkan 1 sendok gula, maka kalau kita mau membuat teh manis dengan menggunakan sakarin hanya membutuhkan apa? 1 sendok gula itu dibagi 50.000. Bisa dibayangkan seberapa sedikitnya sakarin ini. Ya. Kemudian misalkan ada aspartam. Aspartam itu bisa 20.000 kali kemanisannya dibandingkan dengan gula. Maka kalau kita mau membuat 1 gelas teh manis dengan aspartam, maka jumlahnya hanya 1 sendok itu dibagi 20.000. Kan sangat sedikit sekali. Pak, berarti ngirit. Mungkin, tetapi sekali lagi bahwa pemanis buatan ini memiliki risiko terhadap kesehatan. Maka penggunaannya harus dibatasi. Penggunaannya harus tidak boleh terlalu banyak. Kemudian ada zat pengawet. Zat pengawet apa fungsinya? Untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Tadi saya katakan kue-kue atau roti-roti yang ada di toko itu kan bisa berbulan-bulan. Nah, itu karena ada pengawetnya. Agar tidak mudah rusak, maka diberi pengawet. Pengawet pun sebenarnya ada 2, pengawet alami dan pengawet buatan. Pengawet alami misalkan dengan cara apa? Ikan. Ya. Ikan.
pengasapan ikan. Jadi kalau kita lihat dari nelayan-nelayan itu melakukan pengasapan, diasapi, itu biar awet juga. Kemudian ada membuat manisan buah, ada penggaraman ikan. Kemudian juga kita bisa melakukan pendinginan buah. Biasanya di lemari es gitu ya, maka buah yang bisa kita simpan di lemari es itu bisa berhari-hari. Selain pengawet alami, kita juga ada pengawet buatan. Pengawet buatan itu ada asam benzoat. Itu menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian ada etilen oksida. Itu untuk membunuh bakteri, jamur, dan virus. Yang berikutnya ada antioksidan. Apa fungsi antioksidan itu? Fungsi antioksidan adalah mencegah atau menghambat oksidasi. Sehingga makanan tidak mudah, dalam bahasanya tengik gitu ya. Tidak mudah tengik rasanya. Tetap sesuai dengan pas pembuatan. Beberapa makanan yang dari hasil penggorengan, itu kalau sudah 2 hari, 3 hari kan tengik. Tapi dengan adanya antioksidan ini, maka bisa berbulan-bulan. Misalkan ada asam askorbat, itu dipakai untuk daging olahan, kaldu. Ya. Kemudian ada butil hidroksianusal, butil hidroksianisol, ya, itu BHA. Digunakan untuk lemak dan minyak pada makanan. Ada BHT, itu juga untuk lemak, minyak makan, dan sebagainya. Ini untuk antioksidan. Terus ada lagi yang fungsinya untuk pengatur keasaman. Pengatur keasaman, ini fungsinya ya bisa mengasamkan, bisa menetralkan. Ya, itu intinya mempertahankan tingkat keasaman, ya, atau derajat keasaman dari makanan yang dihasilkan. Beberapa bahan yang dipakai adalah ada asam bikarbonat, ada asam laktat, ada asam sitrat, dan sebagainya. Ini fungsinya untuk mengatur keasaman dari makanan yang dihasilkan atau diolah. Nah, selanjutnya anak-anak, dari penggunaan zat aditif itu ternyata ada dampak negatifnya. Tahukah kalian bahwa zat aditif yang ditambahkan pada makanan itu bisa menimbulkan dampak negatif pada manusia? Dan apa saja dampak-dampaknya? Kita lihat. Sering kita mengkonsumsi bakso, sering ya? Yes. Mungkin yang 1 hari, 2 hari, 3 hari makan bakso. Perlu diketahui bahwa bakso itu ada pengawetnya, pengenyalnya. Biasanya menggunakan borak. Lah, borak itu ternyata kalau dikonsumsi terlalu banyak, maka yang terjadi adalah menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit. Terus selain borak ada formalin. Formalin itu ditambahkan pada tahu. Nah, dalam skala banyak itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, gangguan pencernaan. Kemudian ada CFC dan tartrazin. Itu zat pewarna. Itu bisa merusak organ hati dan ginjal. Kesimpulannya apa anak-anak? Zat aditif yang ditambahkan pada makanan itu bisa memberikan dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya apa? Makanan ya itu tambah menarik. Cita rasa makanan tambah lezat dan lain-lain. Tapi dampak negatifnya juga banyak. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah misalkan tadi mengganggu pada sistem otak, menyebabkan pusing, ya, kemudian bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Ada siklamat atau sakarin, tadi saya jelaskan. Sakarin itu sampai 50.000 kali pemanisnya dibandingkan dengan gula biasa. Ternyata apa? Sakarin tidak dianjurkan untuk dikonsumsi terlalu banyak karena menyebabkan kanker. Termasuk penguat rasa atau penyedap rasa. Penguat rasa atau penyedap rasa ini menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf. Yang terlalu banyak mengkonsumsi MSG atau penguat rasa, ya,
Ini bisa pusing-pusing, mual. Biasanya disebut dengan sindrom restoran Cina. Ya, ada penyakit sindrom restoran Cina itu gejalanya mual, pusing, ya. Itu karena terlalu banyak mengkonsumsi MSG. Maka sekarang ada kampanye bahwa makanan sehat itu adalah makanan yang bebas dari MSG. Termasuk begini anak-anak, sering kita misalkan ya mengkonsumsi minuman berenergi dengan berbagai merek ya. Saya tidak menyebutkan mereknya. Jadi minuman berenergi dengan berbagai merek itu orang sering menyebutnya sebagai tambah tenaga. Karena pekerjaan banyak, maka mereka minum minuman berenergi itu. Tapi perlu diketahui apa? Dampak dari minuman berenergi itu adalah tidak baik untuk kesehatan kita. Utamanya adalah yang diserang adalah ginjal. Kita punya organ vital, organ penting dalam tubuh kita, yaitu ginjal, yang fungsinya adalah untuk menyaring darah. Kalau ginjalnya bermasalah, sampai ada istilah gagal ginjal, apa yang dilakukan? Untuk mempertahankan hidupnya, dia harus sampai cuci darah. Sering kita, mungkin di berita, di televisi, ada istilah cuci darah. Cuci darah itu ya darahnya dicuci menggunakan alat. Kenapa harus digunakan alat? Karena ginjal yang dipakai untuk membersihkan darah itu tidak berfungsi pada tubuh kita. Maka perlu alat luar. Ya. Lah, salah satu pemicunya apa, anak-anak? Salah satu pemicunya adalah terlalu banyak minuman berenergi. Mengkonsumsi minuman berenergi setiap hari. Bahkan satu hari bisa 3-4 kali. Ini sangat berbahaya. Baik, tadi yang kita bahas tadi adalah zat aditif. Aditif tadi adalah zat yang ditambahkan pada makanan. Sekarang yang kedua, kita akan membahas zat adiktif. Ada K-nya adiktif. Tadi tidak ada K-nya aditif, sekarang adiktif. Apa bedanya antara aditif dan adiktif? Kalau aditif tadi zat yang ditambahkan pada makanan atau bahan yang ditambahkan pada makanan, kalau zat adiktif itu adalah zat yang dapat membuat pemakainya itu kecanduan atau adiksi. Kecanduan itu apa? Pengen terus. Kalau tidak melakukan, kalau tidak mengkonsumsi, maka ada yang kurang. Ini zat adiktif. Apa saja zat adiktif? Zat adiktif itu banyak macamnya. Tapi paling tidak nanti kita bagi menjadi beberapa. Sejarahnya begini. Sebenarnya zat adiktif itu didapatkan dari alam. Dari tanaman-tanaman yang tersedia di alam. Anak-anak sering di berita kita mendengar kepolisian di daerah Aceh menggerebek seorang warga yang membudidayakan tanaman ganja di ladangnya. Kenapa ganja? Tanaman ganja tidak boleh dibudidaya karena tanaman ganja ini adalah termasuk zat adiktif dan ini menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Tanaman ganja ini cannabis sativa bahasa Latinnya. Ini bisa menyebabkan pengurang rasa nyeri sampai tidak sadar. Dan ini kalau dikonsumsi berbahaya bagi kesehatan. Kokain. Ya, kokain ini juga jenis tanaman. Termasuk opium. Kalau kita perhatikan, jenis-jenis tanaman ini yang ada di gambar itu menarik. Tapi ternyata itu tidak baik atau itu termasuk zat adiktif. Bahayanya orang yang mengkonsumsi dan orang yang membudidayakan tanaman-tanaman ini maka bisa dijerat oleh undang-undang, bisa dimasukkan dalam penjara. Sekarang kita lanjutkan zat atau jenis-jenis zat adiktif. Apa saja jenis-jenis zat adiktif itu? Yang pertama adalah narkotika. Narkotika itu apa? Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Bisa menghilangkan rasa nyeri. Dan yang terakhir bisa menyebabkan ketergantungan. Narkotika.
Ada beberapa jenis narkotika, ada 3 jenis narkotika. Ada narkotika golongan 1, ada narkotika golongan 2, dan ada narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1 itu yang bagaimana? Di golongan ini atau golongan 1 ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan iptek. Tidak boleh digunakan selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak boleh digunakan untuk terapi. Karena memiliki potensi sangat tinggi yang bisa menyebabkan ketergantungan. Contohnya apa? Ada heroin, ada ganja, ada kokain, ada opium. Tadi yang saya tampilkan di depan tadi. Ini termasuk golongan 1. Ini sangat tinggi sekali resikonya menyebabkan orang kecanduan atau ketergantungan. Yang kedua adalah narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini bisa untuk pengobatan, tapi ini menjadi pilihan terakhir. Artinya pilihan terakhir itu tidak ada obat selain ini baru boleh dipakai. Ini masih tujuannya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kenapa tidak boleh dipakai? Karena dia memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya morfin. Sering kita mendengar morfin ya. Petidin, fentanyl, metadon, ini contoh dari narkotika golongan 2. Dan narkotika berikutnya adalah narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 itu adalah golongan ini bisa dipakai untuk pengobatan dan terapi. Dan ini bisa menyebabkan ketergantungan tapi dalam potensi yang kecil atau potensi ringan. Jadi yang boleh dipakai untuk pengobatan adalah narkotika golongan 3. Golongan 1 dan golongan 2 tidak boleh karena potensi ketergantungannya masih sangat tinggi. Contohnya apa? Golongan 3 ada nikokodina, ada propiram, ada polkodina dan seterusnya. Zat adiktif yang kedua, tadi kan narkotika ya. Yang kedua adalah psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat yang mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental serta perilaku yang disertai dengan halusinasi atau halunasi. Kemudian ilusi dan gangguan cara berpikir. Jadi perbedaan antara psikotropika dan narkotika, psikotropika itu lebih pada gangguan mentalnya. Jadi zat-zat yang mampu merubah sikap mental seseorang, psikis seseorang, nah ini tergolong pada psikotropika. Dan sama, psikotropika nanti juga dibedakan jadi golongan 1, 2, 3, dan 4. Nanti silakan tolong dicari di Google, apa saja psikotropika, golongan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian zat adiktif berikutnya adalah zat psikoaktif lainnya. Selain narkotika dan psikotropika, ada zat atau obat lain yang mempengaruhi kerja dari sistem saraf kita. Dan jika ini dikonsumsi dalam jumlah yang besar, maka bisa menyebabkan hal-hal yang kurang baik untuk mental, untuk kesehatan dari pengguna itu. Contohnya apa? Alkohol. Alkohol kita temukan di mana? Alkohol pada minuman-minuman keras. Maka minuman keras tidak boleh dikonsumsi. Kemudian ada nikotin. Di mana kita bisa menemukan nikotin? Nikotin kita jumpai di mana? Di rokok. Maka kalau bisa kita hindari rokok. Jangan sampai merokok. Kemudian ada kafein. Ya. Kafein di mana? Kafein pada kopi. Jadi kafein yang banyak, ya, terlalu banyak sebenarnya tidak baik juga untuk kesehatan. Nah, perhatikan anak-anak. Di situ saya memberikan contoh 1 batang rokok. Anak-anak menghirup 1 batang rokok itu ada puluhan sampai ratusan racun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Secara tidak sadar kita memasukkan racun pada tubuh kita. Sehingga kalau kita melihat di bungkus-bungkus rokok, itu kan sering atau malah wajib gitu ya.
Dulu merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan jantung, dan sebagainya. Bahkan sekarang tinggal disederhanakan, merokok membunuhmu. Itu adalah sebagai langkah antisipasi pemerintah untuk meminimalisasi jumlah perokok yang ada di negara kita. Kenapa ke pemerintah sampai seperti itu? Karena begitu banyak racun atau risiko kesehatan yang nantinya disebabkan oleh orang yang merokok. Nah, merokok itu ada dua, merokok aktif dan merokok pasif. Merokok aktif adalah ya orang-orang yang merokok, menghisap rokok itu adalah perokok aktif. Perokok pasif adalah orang yang berada di sekitar orang yang merokok. Kalau kita berkumpul dengan teman kita, dan teman kita itu adalah merokok, maka kita otomatis adalah perokok di situ. Tapi perokok pasif. Nah, perokok pasif itu juga berbahaya dan bahkan lebih bahaya daripada perokok aktif. Maka saya sarankan bahwa anak-anak bisa menghindari rokok. Jangan sampai kemudian anak-anak kecanduan rokok. Kenapa? Kita coba analisis. Coba kita lihat bahayanya apa. Yang kita cari yang 3 terbesar saja. Kandungan yang ada pada rokok. Yang pertama adalah nikotin. Nikotin terletak di mana? Nikotin itu terletak atau terdapat pada tembakau. Jadi tembakau yang ada pada rokok itulah yang menyumbangkan nikotin pada rokok. Warnanya coklat gitu ya. Itu bisa meninggalkan plak coklat pada bibir. Kenapa nikotin ini berbahaya? Ini adalah sebagai stimulan yang bisa mempercepat kegiatan dalam otak. Makanya yang membuat kecanduan itu adalah nikotinnya ini, ketergantungannya. Dan ada orang yang tidak merokok pusing, ya, karena sudah kecanduan nikotinnya. Kemudian yang kedua adalah tar. Tar ini juga terdapat pada tembakau. Tar yang ada pada tembakau itu menyebabkan kanker paru-paru ya, pada perokok. Selain itu juga menyebabkan penyakit pada tenggorokan, penyakit pada pernapasan. Anak-anak, mungkin sering kita melihat video atau iklan-iklan di televisi sampai orang tenggorokannya itu berlubang, kehilangan pita suara, tidak bisa bersuara. Lah, salah satu penyebabnya adalah dia adalah perokok. Selain nikotin dan tar, dalam rokok juga mengandung karbon monoksida. Karbon monoksida ini gas yang sangat beracun dan berbahaya. Karena apa? Gas ini mampu mengikat hemoglobin. Hemoglobin ini adalah terdapat pada sel darah merah. Harusnya dia bekerja sama atau berikatan dengan oksigen, tapi karena ada orang itu merokok dan menghasilkan gas monoksida, maka gas monoksida itu lebih mengikat hemoglobinnya itu dibandingkan oksigen yang mengikat hemoglobin. Maka 3 zat ini sangat berbahaya untuk orang-orang yang merokok. Makanya sekali lagi, tolong, mumpung masih muda, anak-anak masih kecil, tidak usah bermain-main dulu dengan rokok, tidak usah mencoba-coba merokok, kalau bisa hindari rokok. Terus, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penggunaan zat adiktif ini? Anak-anak, saya yakin kita punya agama. Dan di dalam agama kita mengajarkan tentang ketaatan. Ketaatan kita kepada Tuhan kita, kemudian perilaku kita baik dan sebagainya. Maka kita bisa mencegah kita terhindar dari penggunaan dari zat adiktif itu adalah kita tekun untuk mempelajari agama kita. Kemudian yang kedua bisa berkumpul dengan komunitas yang positif. Cari lingkungan yang baik, lingkungan yang bagus untuk kita terhindar dari penggunaan zat adiktif ini. Jangan anak-anak mencari lingkungan yang kurang baik. Misalkan berkumpul dengan teman-teman yang suka ngaji dan lain-lain, suka belajar, dan jauhkan kita dari orang-orang yang mungkin
minuman keras dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kompetensi diri. Karena anak-anak masih belajar dan harus belajar, silahkan. Meningkatkan kompetensi diri bisa dengan dilakukan belajar di mana saja. Belajar di rumah, belajar di masyarakat, belajar di sekolah. Dengan kita melakukan tindakan-tindakan yang positif, kita akan lupa tentang hal-hal yang negatif tersebut. Kemudian kita fokus pada cita-cita kita. Saya yakin bahwa anak-anak punya cita-cita, punya harapan. Dan cita-cita atau harapan itu pengen kamu realisasikan. Nah, untuk merealisasikannya, maka jauhkan kalian mulai sekarang dari zat adiktif, narkotika, dan seterusnya. Kemudian, yang terakhir adalah banyak membaca tentang bahaya narkoba, narkotik, dan obat-obatan terlarang. Apa toh sisi negatifnya? Dampaknya apa narkoba itu terhadap kesehatan, terhadap mental, terhadap pergaulan, dan sebagainya. Sehingga dari materi ini anak-anak saya harapkan yang pertama ya, anak-anak tahu tentang perbedaan zat aditif dan adiktif. Zat aditif tadi adalah yang ditambahkan ke makanan, adiktif itu bisa menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Tidak hanya tahu tentang jenis-jenisnya, fungsinya. Yang terlebih atau lebih penting dari itu adalah anak-anak bisa menjauhi, terutama adalah zat adiktifnya atau narkobanya. Kalau aditif makanan yang ditambahkan pada makanan, kita sulit untuk bisa menghindari. Karena semua makanan mesti ada aditifnya. Tetapi paling tidak kita bisa meminimalisasi, memilih tambahan pada makanan itu adalah yang aman bagi kesehatan kita, yang aman bagi tubuh kita. Kalau yang zat adiktif, ini wajib kita hindari. Kita bisa hidup tanpa bersentuhan dengan zat adiktif tersebut. Minum-minuman keras hindari. Kemudian narkotika hindari. Dan saran saya termasuk rokok ya itu dihindari. Itu adalah salah satu ikhtiar bersyukur kita kepada Allah, kepada Tuhan atas pemberian organ yang diberikan kepada kita menjaganya dengan cara menjaganya. Jadi menjaga organ yang diberikan Tuhan kepada kita itu termasuk adalah upaya kita bersyukur kepada Tuhan. Lanjut. Ya. Oh, ternyata habis. Ya. Ada 30 slide ternyata habis. Ya, saya tarik kesimpulan ya, saya tarik kesimpulan. Jadi untuk zat aditif dan adiktif perbedaannya jelas ya. Zat aditif untuk makanan, adiktif menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Zat aditif tadi berbagai macam. Kalau kita lihat dari asalnya ada alami dan buatan. Kalau kita lihat dari fungsinya, ada yang sebagai pewarna, pemanis, pengawet, antioksidan, kemudian ada yang berfungsi sebagai pengatur keasaman, dan lain-lain. Kemudian kalau zat adiktif, ada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Zat aditif kita bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk kesehatan, mana yang buruk. Kalau bisa dalam memberikan bumbu-bumbu pada makanan atau kita mengkonsumsi makanan, kita konsumsi yang kandungan zat aditifnya rendah sehingga itu aman untuk tubuh kita. Untuk zat adiktif, narkotika dan sejenisnya ini wajib untuk kita hindari. Ya, jangan sampai kita bersentuhan dengan zat aditif tersebut. Ya. Saya kira itu anak-anak untuk materi hari ini. Jadi tentang zat aditif dan adiktif. Ya. Jadi terima kasih anak-anak yang
masih bergabung di sesi ini, rekamannya nanti setelah saya download akan saya tautkan pada link YouTube. Nanti anak-anak bisa melihat penjelasan saya di YouTube, atau file ini akan saya convert ke PDF, kemudian akan saya bagikan di grup WA anak-anak. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Sebelum saya akhiri, coba saya lihat kameranya dulu. Dihidupkan dulu kameranya. Ana, Arya, dihidupkan dulu kameranya. Arya, Dina. Ya, saya screenshot dulu ya. Arya Dina mana? Sudah tampak? Ya, Arya Dina. Bentar, saya screenshot dulu ya. Bukti pembelajaran. Baik, terima kasih anak-anak ya atas kehadirannya hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bagi anak-anak yang belum mengerjakan ulangan, tolong untuk dikerjakan ulangannya ya. Terima kasih, semoga kita sehat selalu, ya, jaga kesehatan, tetap lakukan 3M. Sekian dari Pak Dwi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lakukan 3M, ember. Oh, mati kempet linggo, ayat nasi. Kiranya